Kalau dosa kau kepada teman saudaramu, tiap hari kau bisa ketemu, tiap hari kau minta maaf. Tugas kau di Selayar, tiba-tiba kau pindah ke Jawa, pindah ke Sumatera, jejak-jejak kesalahan yang pernah kau lakukan di Selayar itu akan diminta tanggung jawabnya, dan susah kau lagi balik ke Selayar. Maka ketika kau bertugas di suatu tempat, jangan pernah meninggalkan kebatilan, karena susah taubatnya. Kalau Anda dosa kepada Allah, tobatnya gampang. Menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti kebaikan. Kata Allah, yang penting kau tidak mengaku Tuhan, saya ampuni semua dosamu. Itu kata Allah. Tapi kalau dosa kau dalam jabatan, susah kamu taubat. Kenapa? Kau harus perbaiki kesalahanmu. Coba bayangkan itu kasus yang lagi viral di Cirebon. Orang tidak bersalah divonis salah. Apa ndak takut di hadapan Allah? Manusia boleh kita tipu, hukum bisa kita permainkan. Kamu yakin bisa tipu Allah di akhirat? Dan bagi orang beriman, percaya kau pasti kau mati. Mau kau kemana? Berapa mi kepala kejaksaan di Sulawesi Selatan? Berapa mi? Sudah puluhan. Dan ada yang sudah menghadap kepada Allah. Dan ketika jabatannya dia pegang dan menyalahgunakan jabatannya, pasti kau akan tanggung. Tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang lepas dari tanggung jawab kita. Maka renungkan itu setiap mau mengambil kebaikan. Kalau nanti ada takdirku masuk surga, masih antri saya, Pak. Misal, ulama Indonesia, ulama Sulawesi Selatan masuk surga. Masuk surga, Bu, tapi masih antri. Lama baru sampai. Kenapa? Ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama Wahda Islamiyah, ulama MUI, ulamanya dari Pinrang, dari Sidrap. Berapa itu, Pak? Tapi begitu malaikat katakan kepala kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan, tidak perlu antri, Bapak sendiri masuk, Pak. Tidak ada satu jika jati di Sulawesi Selatan. Maka keliru kalian saudara-saudaraku yang Allah titipkan amanah, tidak menggunakan jabatan itu masuk surga. Dan ketika menyalahgunakan amanah, Allah akan tuntut kita. Saudara-saudaraku yang pernah menyalahgunakan amanah di kantor ini, susah tobatnya. Misal, ngambil barang-barang kantor, susah itu tobatnya. Pertama, kasih kembali itu barang. Tidak bakal diterima tobatnya kalau masih kau ambil itu. Maka saudaraku yang pernah menjadi kepala kejaksaan negeri, dan ketika pindah rumah jabatan, hilang itu rumah-rumah jabatan, hilang kulkas, gorden, AC. Ya kau ketawa, serius kayak ini. Palisu memang nih baja. Kasih kembali kau, selama kau tidak kasih kembali, tobatmu tidak akan sah. Dan itu disuruh pikul. Disuruh pikul di Padang Masar. Bapak kan selalu lihat itu pengadilan. Antri kan orang diadili, Pak. Coba orang kalau di tahanan sudah dinyatakan tersangka, mereka kan berdoa, adili Kak cepat, kasihan. Kalau salah Kak ponis berapa tahun. Kalau saya adili saya, kalau tidak salah lepaskan saya. Begitu juga di Padang Masar nanti. Kita ngantri untuk diadili. Itu kalau di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Makassar, berapa Ji? Mungkin 200 sampai 500 yang ngantri. Tapi kalau di Padang Masar, dari Adam sampai kiamat, berapa triliun manusia itu? Dan satu jejak pengadilnya, satu ji. Kenapa? Satu Allah, satu loket, diantri triliunan manusia. Dan pada saat antri itulah, Pak, disuruh pikir itu barang-barang negara yang pernah kita ambil. Lewat mikodong kepala tata usaha. Dia bapak paling yang ngambil itu. Sudah. Heranton saya lihat. Sudah ada di situ ditulis inventaris kantor kejaksaan tinggi. Ada di rumahnya. Astagfirullah. Kasih kembali. Kasih kembali, Pak. Sebelum Bapak pensiun, kasih kembali memang, Pak. Jangan main-main, Pak. Ini bagi orang yang beriman. Kalau Bapak masih percaya akhirat. Beda kalau Bapak sudah tidak percaya akhirat. Nah bilang orang Bugis, pigau ini melawan pigau. Orang Bugis bilang tanten ton janjen jong.
Tangi tamulo tangi taku jame jamaku jame jamamu wita topi no witai. Wita totu la cilaka. Jangan punya prinsip begitu. Bagi kita orang beriman, ayat yang dibacakan tadi ketua panitia, yang saya yakin ini prinsip efisiensi. Ya toh? Dia Tommy ketua panitia, dia Tom Kori, dia Tom pembaca sari tilawah. Masya Allah. Mantap ini. Efisiensi, tapi dua saya harus. Dua pelon. Mudah-mudahan tidak salah kasih sama saya. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian, kembali lagi ya. Mari laksanakan tugas Bapak. Saya menghimbau kepada diri saya, kepada adik-adik yang baru jadi jaksa, kepada kakak-kakak yang sudah jadi jaksa, jadikanlah kejaksaan ini sebagai ladang amal. Kan gampang sekali dilihat itu orang korupsi. Apabila penghasilannya sudah tidak seimbang dengan gaya hidupnya, sudah ada itu indikasi. Tinggal Bapak buktikan, ada penyidikan. Sudah ya kan bisa dibaca itu. Cuma begitu Bapak tahu, setan juga tahu kelemahannya Bapak. Apa? Kantongnya masih berlobang. Datang tompa istri. Ketika dalam situasi kita normal Pak, godaan setan bisa kita lawan. Tapi ketika kondisi kita tidak normal, ada utang, ada selera tinggi, ada anak kita yang minta sesuatu yang di luar kemampuan kita, tiba-tiba ada peluang. Ini setan masuk di situ. Maka Bapak saudara-saudara sekalian, gunakan. Saya bukan sarjana hukum, tapi saya heran. Fungsinya kan ada namanya pencegahan, ada pemberantasan. Mestinya yang diprioritaskan bukan pemberantasan, tapi pencegahan. Saya heran kalau tidak bisa dicegah ini korupsi di Indonesia. Gimana ceritanya tidak bisa dicegah? Nah 3 koja itu 3 lembaga. Ada polisi, ada jaksa, ada KPK. Coba 3 lembaga yang menangani ini. Dan kalian penegak hukum diberikan konstitusional untuk apa? Untuk menyadap teleponnya ini para pejabat. Nah kalau dia sudah baku telepon kan kamu dengar. Saya ini masyarakat sospol. Nggak tahu saya soal yang begituan. Tapi kan di media kita baca ada disadap para teleponnya itu para pejabat. Maka dia ganti nomor-nomor luar negeri. Dia pakai HP beda itu HP. Tapi nggak mungkin, pasti bisa dilacak. Maksud saya, kalau kau sudah dengar itu pembicaraannya, Pak Wali, ya Ustadz, ada proyek itu sudah, tidak bisa begitu. Bapak kan dengar, mestinya langsung telepon. Das saat, ku dengar kau itu mau kong kali kong, berhenti kok. Kalau tidak mau kau berhenti, saya tangkap kok. Itu namanya pencegahan. Dan saya tidak usah kursusi Bapak lebih tahu.